Assalamualaikum teman-teman. Ya, ada berita viral nih, ya, yang saya juga kaget ketika pertama kali membuka ini. Ya, jadi saya iseng-iseng scroll di salah satu platform sosial media. Saya mendapati berita seperti ini, teman-teman, bahwa ya adanya dugaan ya oknum habaib itu memiliki villa di puncak Bogor, yang dimana villa tersebut digunakan untuk praktik nikah mut'ah, ya, atau kawin kontrak lah. Kalau nikah mut'ah itu istilahnya syiah, ya. Kalau istilah bahasa generalnya itu kawin kontrak. Dan itu katanya, ya itu ya dugaan ya, ini hanya masih dalam ya, tahap dugaan. Itu pemilik dari villa tersebut merupakan seorang habaib ternama. Katanya kalau menurut dari pemberitaan ini. Dan coba kita lihat videonya teman-teman ya. Dan lagi-lagi sebuah disclaimer penting ya, bahwa ini merupakan tahap dugaan. Saya tidak mengatakan Habibnya siapa, apakah ini jelas memang Habib atau enggak. Makanya di video ini ya kita akan coba membreakdown. Kita coba akan menelisik apakah benar, apakah berita ini valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Dan soal benar atau tidaknya atau siapa Habibnya itu ya wallahu alam kami tidak mengetahui dan itu kami serahkan sepenuhnya kepada ya kita lihat saja nantilah bagaimana perkembangan berita ini. Ya, cukup kita mengawalnya saja teman-teman. Dan mari kita coba baca beritanya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, ya captionnya ya, Deddy Mulyadi ya, berkata ya ternyata villa puncak tempat bisnis ya puskesmas. Ya saya gunakan istilahnya yang sering digunakan Gus Miftah kan, puskesmas, pusat kesenangan mas-mas katanya. Ya, kalian pasti paham lah. Ya. Pro Usi ya saya harus plesetkan teman-teman. Setidaknya ya saya yakin Anda paham maksud saya kemana. Ya, milik Habib ternama. Nah, kembali turun ke Bogor, dua menteri segel lokasi, satu persatu mulai terkuak. Nah, ini ya beritanya teman-teman. Ya, sebelum kita ya coba mencari ya, lebih jauh mungkin kita coba baca-baca komentarnya nih. Ya, habis lebaran pasti ada demo. Ya, mantap Kang Deddy. Ini dari Bazoka ya. Dan ini juga dari Bazoka. Ya, perlu ditelusuri di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bogor sendiri. Ya mantap Kang Deddy. Yes. Gebrakan Bapak Aing. Ya, Bapak Aing ya Bapak saya. Ada yang juga masih terkejut. Loh beneran. Ya. Ada juga yang komen begini. Ya, konten buzzer ternak Mulyono. Ada juga kayak gini nih. Wah, ini namanya saya salfok ya. Fufa Fufa. Wisata kawin kontrak di puncak itu menggiurkan duitnya. Ada yang juga komen gini, parah nih ya Habib bisnisnya gitu lah, pantas aja lah kaya-kaya. Ya, artinya ini teman-teman sebuah disclaimer penting ya. Lagi-lagi ini hanya sebuah dugaan ya dan ini juga beritanya juga ya hanya sekedar ya video seperti ini gambar foto. Ya, tidak seperti berita pada umumnya, ada sumbernya, pihak media mana yang memberitakannya. Nah, kalau seperti ini kan sebenarnya bisa saja siapa saja yang mengeditnya ya. Modal gambar, tempel teks, ya, kan itu semua bisa saja, ya, bisa saja. Makanya ya di channel ini lagi-lagi mengajarkan kepada kalian untuk kita ini selalu bersikap objektif dalam menilai sesuatu, teman-teman. Ya, termasuk berita. Informasi itu terbagi-bagi, ada A1, ya ada di bawahnya lagi dan lain sebagainya. Itu maka kita itu bisa mengidentifikasi ini berita asli ya atau hanya dugaan ya katanya atau memang sudah benar-benar ya valid ya dan lain sebagainya. Nah, setelah sebenarnya teman-teman atas berita ini saya sebenarnya ini ya, penasaran ya. Dan karena penasaran saya itu saya tergerak untuk mencari tahu di sosial media atau khususnya di Google lah ya, saya coba searching berbagai macam kata kunci saya masukkan yang kata kuncinya tetap ada kata Habibnya. Saya ingin mengetahui apakah memang ada pernah ditemukan masalah yang seperti ini, villa ya, itu dijadikan tempat ya kawin kontrak dan ternyata villa tersebut merupakan pemilik dari seorang habaib. Nah, setelah saya mengecek ya saya pribadi nggak mendapatkan tuh ya, secara spesifik bahwa Habib pemilik Habib itu saya nggak mendapatkan. Tapi kalau secara beritanya secara umum bahwa di puncak Bogor itu merupakan tempat seperti itu ya, tempat puskesmas lah istilahnya kalau kata istilahnya Gus Miftah.
ya, atau Pak Miftah atau Pak Taim, ya, pusat kesenangan mas-mas, ya, mas-mas Arab atau apalah, ya, itu memang benar ada di Google. Karena ya hal seperti ini tuh sebenarnya sudah lama, ya, sudah menjadi bukan rahasia umum lagi lah. Kalau di Puncak Bogor itu kawin kontrak di sana itu subur, ya, kawin kontrak di sana itu subur. Saya memiliki beberapa, istilahnya sudah mengetahui lah keadaan di sana itu bagaimana, ya, bahkan kami pribadi juga kalau terkadang liburan, ya, sering melihat itu, ya, orang-orang yang dari sana kemudian menceritakan pengalaman-pengalamannya dari sana dan lain sebagainya. Artinya memang di sana itu teman-teman, ya, kawin kontrak, ya, praktik-praktik seperti itu sudah, ya, menjamur, ya, seakan menjamur di sana, sudah banyak, ya. Dan memang ya kalau kita lihat dan kita melihat secara lingkungannya, ya, geografisnya, iklimnya, itu memang di sana itu sejuk, teman-teman, ya, sejuk. Dan posisinya dari Bogor itu tidak jauh dari bandara, ya. Dan ketika ada orang asing misalkan baru datang ke Jakarta, ya, atau misal mau ke Jawa Barat atau ke Bogor, itu kan turun tuh di Tangerang. Nah, dari Tangerang itu kan dekat ke Bogor. Jadi bagi orang-orang kaya misalkan atau orang-orang dari luar, ya, ingin beristirahat, maka lokasi yang sangat tepat adalah ke Puncak, ya, Puncak. Karena ya tidak sedikit, ya, begitu banyak orang pengakuan, ya, warga-warga setempat di sana, mereka itu terkadang mendapati, ya, sosok wanita yang berparas cantik, ya, kearap-arapan itu di sana. Sering mereka dapati seperti itu. Ya, makanya kami katakan bahwa di sana memang itu sudah menjadi, memang sudah kita ketahui bersama lah bahwa di sana itu besar praktik, ya, nikah mut'ah. Nah, cuma terkait kembali kepada permasalahan berita ini, ya, apakah memang yang khusus berita ini yang beredar ini itu merupakan pemilik dari habaib? Kalau saya pribadi ya wallahualam, ya, sampai saat ini saya belum mendapatkan secara pasti bahwa pernah ada masalah terbongkar bahwa pemilik rumah villa dijadikan tempat gituan itu ternyata pemiliknya habaib. Saya nggak mendapati. Kalau saya mencari di Google saya nggak mendapati. Mungkin ada teman-teman sekalian yang mungkin mendapati, silakan ya komen di bawah. Ya, itu merupakan saya berterima kasih malahan. Itu bisa merupakan menjadi tambahan informasi untuk saya. Ya, jadi kita bisa saling sharing kemudian kita bahas nih. Karena bagaimanapun teman-teman ini hanya masalah atau arti ini masih tahap dalam dugaan. Ya, masih dalam tahap dugaan. Soal benar tidaknya ya kita tunggu nanti. Ya, berita ini bagaimana akhirnya. Ya, apalagi ini disebutkan milik, ya, Khabib ternama. Nah, ini Khabibnya siapa? Tentu kita tahu, terdapat begitu banyak marga, ya, marga Khabib, ya, marga Khabib di negeri ini. Ya, tidak hanya satu, ya. Ada Al-Atas, ya, ada Al-Haddad dan lain sebagainya. Ya, ada begitu banyak lah. Ya, jadi kita tidak bisa, ya, istilahnya menetapkan bahwa dari kelompok ini, dari kelompok ini, dari kelompok ini. Ya, makanya teman-teman kita penting untuk mengkawal ini. Karena bagaimanapun siapapun di balik ini, misalkan memang terjadi dan memang ada, siapapun orangnya itu harus memang kita adili. Karena perbuatan seperti itu nggak dibenarkan dalam agama, pun tidak dibenarkan juga dalam hukum negara kita. Kawin kontrak itu nggak dikenal dalam agama Islam. Nggak ada namanya itu kawin kontrak dalam agama Islam. Karena tidak ada maslahat yang ditimbulkan dari yang namanya kawin kontrak. Ya, coba teman-teman, kita berpikir secara logika. Ya. Kawin kontrak, misalkan ada seseorang yang menikah nih, kawin kontrak. Ya, saya nikahin kamu ya, dengan perjanjian misal 1 tahun atau misal 5 bulan lah. Nah, setelah 5 bulan mereka yang nikah nih, ya, mereka bercampur dong, ya. Setelah bercampur 5 bulan selesai masa perjanjiannya pisah. Bagaimana kalau si perempuannya, akhwatnya itu mengandung anak? Bagaimana statusnya? Coba, ya kan, kacau. Padahal kita tahu Islam diturunkan itu salah satunya untuk menjaga keturunan. Dengan adanya disyariatkannya namanya nikah. Sebab karena itu kita bisa menjaga keturunan, jelas nasabnya, jelas nanti perhitungan bagaimana warisnya, ya, hukum warisnya. Dan itu nanti ada bab tersendiri tuh membahas masalah waris, ya, ahli waris dan lain sebagainya, bagaimana hitung-hitungannya, tentang nasab juga.
Ya, jadi itu Islam sudah mengatur dengan kerangka yang sedemikian rupa sempurnanya. Ya, sedangkan ini nikah mut'ah atau kawin kontrak itu tidak menjaga keturunan. Ya, coba nikah mut'ah 5 bulan. Setelah 5 bulan pisah. Bagaimana kalau si akhwatnya sudah mengandung? Sedangkan si laki-laki ini sudah tidak memiliki kewajiban lagi untuk anaknya itu. Dan di dalam kawin kontrak, teman-teman, asal kalian tahu, itu mereka itu memiliki pemahaman bahwa semakin banyak ia melakukan nikah mut'ah, kawin kontrak, maka semakin mulia ia derajatnya. Bahkan menyamakan Rasulullah SAW. Ada yang berpendapat seperti itu di antara mereka. Jadi ini merupakan suatu pemahaman, doktrin yang luar biasa buruknya, yang harus kita cegah dan kita tidak boleh normalisasi ada di negara kita ini. Maka saya katakan kembali, ya siapapun pada akhirnya nanti ini kalau memang terbukti, ya kita harus nggak ada toleransi, harus hukum yang seberat-beratnya. Karena ini bisa merusak generasi bangsa yang seperti ini. Nikah mut'ah, kawin kontrak, ya, bisa saya katakan itu adalah merupakan perbuatan ya, pro usi berkodok syariah. Ya, apa bedanya dengan mereka wanita-wanita yang bekerja di waktu malam, ya waktu malam, ya kupu-kupu misalkan dibayar sekian, selesai berpisah tanpa ada ikatan yang sah, yang kuat. Coba, ya. Dan memang ya teman-teman, di sana itu di Bogor, ya itu di puncak lah lebih tepatnya secara khusus, itu sering kita dapati kalau kita ke sana ya, bagi teman-teman yang sering ke sana, itu di sana itu memang terkadang kita ya tidak jarang kita mendapati orang-orang yang memang itu berparas ke Arab-Araban, ya berparas ya wanita-wanita Arab lah dan lain sebagainya, ya, itu banyak di sana. Nah jadi terkadang ya fakta di lapangan, terkadang sebagian orang atau saudara-saudara kita yang awam, ketika mereka melihat wajah-wajah Arab saja, itu mereka langsung mengatakan orang tersebut Habib, ya kan? Ada begitu banyak. Habib Hussein saja, Hussein Ja'far ya, wajah yang ke Arab-Araban seperti itu, kita panggil dia Habib. Padahal setelah dicek tes DNA-nya ternyata bukan Habib. Dan diperkuat dengan pengakuannya langsung oleh Ja'far, ya Hussein Ja'far ini, itu memang beliau itu sudah akui bahwa bukan keturunan Habaib. Ya, artinya dari sini kan memang keadaan di masyarakat kita itu mudah memanggil seorang Habib hanya dari wajahnya, teman-teman. Ya. Yang saya khawatirkan orang yang membuat berita ini itu karena seperti itu. Hanya melihat saja dari wajahnya, loh kok ke Arab-Araban nih, oh Habib kayak ini nih. Ya, mungkin seperti itu. Ya, bisa jadi seperti itu. Dan bisa jadi juga nggak seperti itu. Lagi-lagi hanya dugaan, teman-teman. Dan seperti apa akhirnya, ini wajib nih, wajib bersama-sama kita ini kawal. Ya, karena bagaimanapun perkara yang seperti ini tuh nggak main-main. Ini bisa merusak ya generasi bangsa kita, teman-teman. Kita bisa merusak generasi muda kita. Mau jadi apa coba? Kalau yang namanya nikah atau kawin kontrak, ya merajalela di negeri kita. Dan ternyata kalau memang pelakunya itu ya, orang yang paham agama, ini lagi-lagi lebih miris. Ya, semoga saja tidak lah. Ya semoga saja tidak. Ya kita doakan ya semoga negeri kita ini terhindar dari segala macam mara bahaya ya, keburukan. Dan terkhusus ya semoga keluarga kita dan anak wanita kita ya, khususnya anak-anak wanita kita itu terlindung dari namanya paham-paham sesat seperti ini, terlindung dari namanya orang-orang toksik ya, terlindung daripada orang-orang yang mereka ini ingin menjerumuskan kita, keluarga kita kepada kebinasaan di akhirat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan seperti biasa gimana nih menurut kalian? Coba dong kalian komen di kolom komentar kita di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.